Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa ja'akil batil. Innal batila kana dahuka. Rabbis rohli sodri wa yassiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu-tamu yang terhormat, Dr. Richard Hines, Dr. Amar Sena, Tuan Krishna Cancoradia, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku. Aku mengucapkan selamat datang dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, pengampunan, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ada bersamamu. Topik dari pembicaraan sore ini adalah terorisme dan jihad dari pandangan dunia Islam. Banyak dari kita mungkin menyadari bahwa lebih dari 20% dari populasi dunia adalah orang Muslim. Lebih dari 1/5 populasi dunia adalah kaum Muslim. Mengenai hal teroris dan juga Islam, ada pandangan setiap Muslim pastilah seorang teroris. Kalian pasti bingung, apa sih yang sedang dibicarakan oleh Dr. Zaki Naik di pertemuan ini? Apakah tiap Muslim itu seorang teroris? Apa arti kata teroris? Menurut definisi, teroris adalah seseorang yang menteror. Seorang perampok yang melihat polisi merasa takut. Jadi bagi perampok itu, si polisi adalah teroris. Dalam pembahasan ini, setiap Muslim haruslah menjadi teroris bagi perampok. Kapanpun perampok melihat Muslim, ia akan jadi ketakutan. Kapanpun pemerkosa melihat Muslim, ia akan jadi ketakutan. Setiap Muslim harus menjadi teroris bagi setiap elemen antisosial. Saya sadar, teroris yang kebanyakan anak muda adalah orang-orang yang menteror orang-orang yang tidak berdosa. Dalam konteks ini, tidak ada seorang Muslim pun yang boleh menteror orang yang tidak berdosa. Muslim harus memilih untuk menteror mereka yang antisosial. Banyak sekali dua pandangan diberikan untuk aktivitas yang sama dilakukan. Contohnya, 16 tahun yang lalu, saat kita diperintah oleh orang-orang Inggris yang mengendalikan India waktu itu, ada beberapa orang India yang berjuang demi kemerdekaan. Kelompok India ini dianggap sebagai teroris oleh pihak dari Inggris. Tapi orang-orang itu dianggap sebagai pahlawan untuk orang India sendiri, pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Satu sisi menyebut teroris, dan satu sisi lagi menganggap mereka sebagai pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Karena itulah saya peringatkan kepada Anda, sebelum kita memberi pandangan terhadap sesuatu, cobalah mengerti alasan dibalik pandangan tersebut. Jika Anda setuju dengan pemerintah Inggris bahwa Inggris berhak untuk memerintah India, Anda akan menyebut orang-orang ini sebagai teroris. Tapi jika Anda setuju dengan masyarakat India secara umum bahwa Inggris telah merusak India dan tidak berhak memerintah kita, maka Anda akan menyebut bahwa orang-orang itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Sekarang saya ingin memberi contoh mengenai Nelson Mandela, yang merupakan mantan presiden negara Afrika Selatan baru yang bebas. Kita tahu, berdasarkan pemerintah sebelumnya, pemerintahan kulit putih sebelumnya, mereka menyebut Nelson Mandela itu sebagai teroris, sehingga mereka memenjarakan di Pulau Robben lebih dari 25 tahun. Tapi orang yang sama, orang-orang Afrika Selatan, mereka menyebutnya pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Tapi jika Anda setuju dengan pemerintahan kulit putih sebelumnya di Afrika Selatan, bahwa warna kulit putih membuat mereka lebih hebat,
Jika warna kulit memisahkan dan membuat derajat diri mereka menjadi lebih tinggi, maka kita harus setuju bahwa teroris terbesar di dunia adalah Nelson Mandela. Tapi jika Anda setuju dengan pandangan masyarakat Afrika Selatan, yang memang asli penduduk Afrika Selatan, bahwa warna kulit tidak membuat mereka lebih hebat, atau mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujarat bab 49 ayat 13, Ya ayuhan nasu inna kalaknakum min zaki wa umsa wa ja'alnakum su'uba wa ukba illa litaraku innaka wa mu'min layabkoh innallaha aliyul kabir. Kalian manusia semua diciptakan dari satu pasangan manusia, lelaki dan perempuan, dan walaupun kalian terbagi dari suku dan bangsa, kalian harus mengenali satu sama lain, bukan saling membenci. Dan yang paling dihormati di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang takwa. Kriteria penghakiman di hadapan Allah bukanlah warna kulit, bukan kelamin, bukan kekayaan, namun ketakwaan, kebenaran, kebaikan, dan kesadaran diri. Jika Anda setuju dengan Al-Quran, dan juga yang dikatakan Hajatul Wida dalam khotbah yang terakhir, jika Anda setuju dengan pandangan dari Al-Quran dan inti dari khotbah tadi, Anda tidak akan menyebutkan Nelson Mandela sebagai seorang teroris, tapi orang yang berjuang demi kemerdekaan. Karena itulah, sebelum kita mengecap seseorang atau tindakannya, cobalah mengerti untuk alasan apa dia melakukan tindakan tersebut. Nomor 2, yang keliru dari konsep Islam adalah jihad. Bahwa ada kekeliruan besar mengenai arti kata jihad, bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim sendiri. Kebanyakan orang-orang muslim ataupun non-muslim merasa bahwa setiap perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim untuk alasan apapun juga, apakah hal itu untuk kepentingan pribadi, politik, daerah kekuasaan, atau juga bahasa, untuk alasan apapun di mana perang itu dilakukan orang muslim, perang itu disebut jihad. Ini kekeliruan besar bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim, bahwa tiap kali orang muslim berperang, itu disebut jihad. Jihad berasal dari kata-kata Arab, jahadah, yang berarti bekerja keras, yang berarti berjuang, yang berarti mengeluarkan usaha. Dan dalam konteks Islam, jihad berarti berjuang melawan keinginan jahat yang datang dari diri sendiri. Jihad dalam konteks Islam juga berarti berjuang untuk memperbaiki masyarakat. Ini termasuk berjuang dalam peperangan untuk mempertahankan diri. Juga termasuk berjuang untuk melawan tirani dan penindasan. Jihad berasal dari kata dasar jahadah yang berarti berusaha, berjuang. Contohnya, jika seorang siswa berusaha untuk lulus dari ujiannya, dalam bahasa Arab kita menyebutnya jihad juga. Dia berusaha, berjuang untuk lulus dalam ujiannya. Jika seorang pegawai berusaha, berjuang untuk memuaskan atasannya, tidak peduli apa dia baik atau tidak, itu disebut jihad. Tidak peduli apakah pegawai itu baik atau tidak, apakah ia berjuang untuk memuaskan atasannya, itu disebut jihad. Jihad artinya adalah untuk berjuang. Jika seorang politikus berjuang untuk memenangkan kampanye, entah ia baik atau tidak, dalam bahasa Arab itu disebut jihad. Mengenai kekeliruan yang ada dalam kata-kata jihad, kebanyakan orang muslim dan non-muslim menganggap bahwa jihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muslim. Sebenarnya, ada ayat di Al-Quran yang dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang non-muslim pun dapat melakukan jihad. Quran yang mengatakan. Surat Luqman bab 31 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kita yang menikmati hidup sebagai manusia, maka kita harus berbuat baik pada orang tua. Ayat selanjutnya di surat Luqman bab 31 ayat 15 mengatakan bahwa jika orang tua kalian berjuang
atau memaksa kalian untuk memuja Tuhan selain daripada aku, selain Allah maksudnya, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Al-Quran berkata, jika orang tua kalian berusaha, berjuang, melakukan jihad untuk memaksamu memuja orang lain selain Allah Maha Besar, jangan menuruti mereka. Kalian dengar bahwa orang non-muslim pun bisa melakukan jihad. Pesan yang sama ada di surat Al-Ankabut bab 29 ayat 8. Kita sebagai manusia harus menghormati orang tua kita. Tapi jika mereka berjuang dan melakukan jihad dan juga memaksa kau untuk memuja Tuhan selain aku, selain Allah Maha Besar, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Tapi hiduplah dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kini kita tahu dari Al-Quran bahwa non-muslim pun bisa melakukan jihad. Al-Quran menyebutkan di surat An-Nisa bab 4 ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang-orang yang berjuang melawan keinginan setan yang menentang kedamaian, maka siapapun dia disebut melakukan jihad. Jihad adalah kata Arab yang hanya berarti berusaha, berjuang. Dalam konteks orang percaya, mereka berjuang dengan cara Allah dan disebut dengan jihad fisabilillah. Mereka yang jahat berjuang dengan cara setan dan disebut dengan jihad fisabisyaiton. Jadi jihad ada jenisnya, yang baik dan juga yang jahat. Berjuang untuk hal baik, berjuang untuk hal jahat. Tapi dalam konteks Islam, jika tidak dispesifikasikan, kita mengambil arti bahwa jihad adalah untuk alasan yang baik, jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dispesifikasikan, sudah dipastikan bahwa tiap kali jihad disebut itu berarti jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan lainnya, baik di kalangan non-muslim atau muslim, adalah jihad berarti perang suci. Sebenarnya, jika kita baca di Al-Quran, tidak ada kata perang suci dimanapun dalam Al-Quran. Kita tidak akan menemukan perang suci disebutkan dalam ayat manapun atau dikatakan oleh Nabi maupun dalam Al-Quran. Terjemahan bahasa Arab untuk kata perang suci adalah, yaitu hablum mukadifah, yang berarti perang suci. Kata ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga tidak pernah disebutkan dalam buku-buku Nabi yang asli. Kata perang suci ini pertama kali digunakan oleh orientalis saat mereka pertama kali menulis buku tentang Islam. Dan sangat disayangkan, banyak cendekiawan muslim pun menerjemahkan jihad sebagai perang suci. Sangat disayangkan. Ketika banyak orang salah mengerti tentang ajaran Islam, banyak cendekiawan muslim pun menggunakan terjemahan ini. Dan menggunakan terjemahan ini, dan mereka mengira bahwa terjemahan yang paling cocok untuk bahasa Arab jihad adalah perang suci. Ini sangat salah. Kata yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran adalah berjuang, yang berarti membunuh. Tapi sekali lagi, melawan ada dua jenis, membunuh ada dua jenis, untuk tujuan baik dan tujuan jahat. Seperti dipelajari dalam Al-Quran, surat An-Nisa, bab 4, ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berjuang dengan cara Allah. Dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang yang percaya berjuang melawan kekuatan setan. Artinya, orang jahat berjuang dengan cara setan. Dan orang baik berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad bukan berarti perang suci. Dan kital hanya berarti untuk berjuang. Kital fisabilillah berarti berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kital fisaiton berarti berjuang dengan cara syaiton. Kata jihad disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran di berbagai tempat. Bahkan pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa doktrin lainnya. Jika Anda baca Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Hajj bab 22 ayat 78. Seperti mereka berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kita harus berjuang dengan keikhlasan dan disiplin.
Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita seharusnya berjuang. Juga dikatakan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, bab 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itu artinya bagi siapa saja orang beriman yang berusaha, jika ia berjuang dan berjihad di jalan Allah dan dengan kekuatan Allah, dan juga tidak mementingkan dirinya sendiri dengan seluruh nyawa dan juga pikirannya, inilah orang-orang yang akan menerima tempat yang tertinggi di sisinya, dan mereka akan segera masuk surga. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari, edisi keempat, nomor 46. Di situ dikatakan Al-Mujahidin, bahwa Al-Mujahidin adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Allah juga tahu siapa orang-orang yang berjuang di jalannya. Dan perhatikan ini, orang-orang ini adalah orang yang mengerjakan puasa dan sholat tanpa ditinggalkan. Dan bila seseorang seperti Al-Mujahidin yang berjuang di jalan Allah, lalu ia mati, maka ia akan masuk surga. Dan jika ia kembali, maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal. Kata jihad disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut bab 29 ayat 6 disebutkan, dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam. Artinya, apabila kau berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Karena Allah Sang Maha Pencipta tidak memerlukan apapun. Artinya jika kau berjuang di jalan Allah, itu untuk keuntungan dirimu sendiri dan bukan untuk Allah. Karena Allah tidak bergantung pada ciptaannya. Allah mandiri dan dia tidak memerlukan bantuan siapapun juga. Jika kau berjuang dengan jalan Allah, maka semua itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Disebutkan juga dalam Al-Quran, surat At-Taubah bab 9 ayat 24. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak, wa abna'ukum, anak-anak, wa ihwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, pasanganmu suami dan istri, wa asiratukum, kaum keluargamu, wa amwalum nibtaraktumuha, wa tijaratun tasawna kasadaha, wa masakinu tardaunaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berkata, apa yang kamu pentingkan? Apa bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, kekayaanmu, perniagaanmu, rumah tempat tinggalmu? Apa yang kamu pentingkan? Allah melanjutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Jika kamu lebih menyukai ini daripada Allah, Rasulnya, dan melakukan jihad dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jihad digunakan. Dan dikatakan, jika kamu lebih menyukai hal-hal yang lebih dari Allah, lebih dari Rasul-Rasul Allah, semua yang berusaha dan berjuang dengan jalan Allah, patarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu sampai Allah membawa pencerahan bagimu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah juga berkata, apabila kamu mencintai dunia dan segala harta benda lebih dari cintamu padanya dan lebih dari Rasulnya, dan berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pada beberapa hadis, Nabi SAW
ia bicara mengenai jihad. Seperti disebutkan di Al-Bukhari, edisi keempat, hadis nomor 2784. Di sana dikatakan, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jihad yang bagus untukku? Rasulullah menjawab, jihad yang baik untukmu adalah ibadah haji yang sempurna. Ditambahkan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari, nomor 5792. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus ikut berjihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Orang ini bertanya, apakah ia harus ikut berjihad melawan orang-orang jahat? Rasulullah kemudian bertanya, apakah kau memiliki orang tua? Orang ini menjawab, ya. Rasulullah berkata, jihad yang terbaik untukmu adalah melayani orang tuamu. Di tempat lain juga disebutkan, dalam Sunan Nisai nomor 4209, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, jihad apakah yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya dalam melawan kebatilan. Anda bisa lihat, jihad yang terbaik adalah tergantung dari jenis orang dan niat orang itu sendiri. Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Pada keadaan lain Rasulullah juga berkata, jihad yang terbaik adalah melayani orang tuamu. Atau di situasi lain, Rasulullah berkata, jihad terbaik adalah usaha terbaik. Perjuangan terbaik adalah mengatakan kejujuran dalam melawan kebatilan. Hadis lain yang meriwayatkan jihad adalah Ibnu Sahihaban nomor 4686. Orang yang berjihad, orang yang berjuang, adalah orang yang berjihad melawan nafsu dirinya sendiri dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berhijrah, orang yang berpindah, adalah orang yang berpindah dari jahat kepada yang baik. Dari sini kita bisa lihat jihad bisa digunakan dalam berbagai konteks dan tergantung dari situasinya. Jihad yang terbaik bisa berbeda. Jadi untuk memahami konsep jihad, kita harus kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis asli yang berasal dari